Assalamualaikum semua. Sebelum lanjut ke ceritanya, pastikan tidak ada timun ataupun sabun cair di dekat Anda. Dan jika Anda merasa terhibur dengan cerita ini, pastikan Anda sudah like dan subscribe channel ini. Oke. Selamat mendengarkan. Pelukan terakhir ibu mertua. Sudah hampir 3 tahun Bu Rini hidup di kursi roda. Kecelakaan kecil di kamar mandi mengubah hidupnya dalam sekejap. Tulang belakangnya patah dan dokter berkata, ia tak akan pernah bisa berjalan lagi. Dunia yang dulu luas dan penuh kegiatan, kini hanya berputar di dalam rumah besar, yang semakin hari terasa makin hampa. Anak semata wayangnya, Liana, bekerja di Dubai sebagai manajer hotel. Ia jarang pulang, paling banyak hanya 2 kali setahun. Untungnya ada Ilham, suami Liana, yang entah kenapa lebih sering datang daripada anak kandungnya sendiri. Hampir setiap hari, setelah selesai mengajar di sekolah dasar, Ilham datang ke rumah Bu Rini membawa belanjaan, membersihkan rumah, atau sekadar menemani makan malam. Assalamualaikum Bu. Suara Ilham terdengar dari pintu depan. Waalaikumsalam, jawab Bu Rini dari ruang tengah. Tangannya lemah, tapi senyumnya langsung mengembang. Kamu datang lagi? Ilham masuk sambil membawa kantong plastik dari pasar. Iya Bu, saya tadi lewat pasar Cibening. Lihat ada semangka bagus. Ibu kan suka yang manis-manis. Bu Rini tersenyum. Ibu jadi malu sendiri. Harusnya kamu jaga Liana, bukan bolak-balik ngurus ibu begini. Ilham meletakkan belanjaan di dapur, lalu kembali dan duduk di kursi dekat Bu Rini. Ia menarik napas. Wajahnya lelah tapi tetap ramah. Liana sibuk Bu. Dia bilang lagi ada audit besar minggu ini. Lagian, saya juga senang kesini. Perkataan itu sederhana. Tapi bagi Bu Rini, rasanya seperti sebuah pelukan hangat di pagi hari yang dingin. Ia tak pernah benar-benar mengatakannya. Tapi dalam diam, ia menyimpan rasa yang perlahan. Tumbuh, halus, sunyi, tapi nyata. Bu Rini dulu dikenal sebagai wanita yang tangguh. Sejak suaminya meninggal saat Liana baru SMA, ia sendirian membesarkan anaknya. Ia bekerja sebagai guru honorer, lalu buka usaha kecil-kecilan menjahit pakaian di rumah. Ia tak pernah bergantung pada siapapun, tapi sejak tubuhnya lumpuh, segalanya berubah. Ia membenci rasa tidak berdaya itu. Bahkan untuk pindah dari kursi ke tempat tidur, ia harus menunggu perawat datang 2 kali sehari. Tapi Ilham berbeda. Ia tidak hanya datang, tapi juga tahu persis apa yang Bu Rini butuhkan, tanpa harus diminta. Ilham tahu posisi bantal yang paling nyaman. Ia tahu Bu Rini suka teh manis tanpa terlalu banyak gula. Ia tahu cara mengusap punggung yang kaku, karena duduk terlalu lama. Kalau nanti saya sudah sembuh, saya akan masak buat kamu tiap hari. Canda Bu Rini suatu sore. Ilham tertawa kecil. Ibu nggak usah nunggu sembuh. Duduk saja, saya yang masak, ibu yang nyicipin. Sore itu, mereka makan bersama di teras belakang. Semangkuk sup ayam dan sepiring nasi hangat. Sederhana, tapi untuk Bu Rini, itu makan malam terbaik yang pernah ia rasakan sejak lama. Namun cinta bukan hanya soal rasa nyaman. Ada rasa bersalah yang datang diam-diam. Setiap kali Bu Rini menyadari bahwa yang membuat hatinya berdebar bukan siapa-siapa, melainkan suami anaknya sendiri. Ia pernah menangis di malam hari karena perasaan itu. Ia merasa hina. Ia merasa seperti melukai Liana, meski tak satu kata pun pernah keluar dari mulutnya. Tapi hati manusia kadang tidak bisa diatur semudah menekan tombol. Ia hanya ingin dihargai, diperhatikan, dan kalau boleh jujur, dicintai. Dan Ilham, tanpa sadar, memberikan itu semua. Suatu hari, hujan turun deras. Ilham datang dengan mantel basah, sepatu penuh lumpur, tapi wajahnya tetap membawa senyum yang sama. Ibu kedinginan? Tanyanya sambil mengambil selimut dan menyelimuti Bu Rini. Sedikit, jawab Bu Rini. Tapi sekarang udah hangat. Ilham duduk di lantai dekat kursi roda. Di tangan kirinya ada 2 gelas teh manis yang ia buat sendiri. Ibu tahu nggak? Kadang saya bingung sama perasaan sendiri.
Bu Rini menoleh pelan. Bingung kenapa? Ilham menggigit bibir bawahnya. Ia menatap lantai, lalu menatap Bu Rini dengan mata yang agak merah. Saya tahu ini salah, tapi saya lebih merasa punya rumah di sini, bersama ibu, dibanding saat saya sama Liana. Jantung Bu Rini berdetak kencang, tapi ia diam. Kata-kata terlalu berbahaya malam itu. Saya sayang sama Liana, Bu, tapi hubungan kami udah lama dingin. Dia terlalu sibuk, kami jarang ngobrol. Bahkan kalau telepon, cuma bahas kerjaan. Rasanya kosong. Suara hujan menjadi satu-satunya musik malam itu. Saya juga kosong, Ham, jawab Bu Rini pelan. Setiap hari saya duduk di sini, sendirian, merasa dunia sudah lupa saya. Tapi kalau kamu datang, semuanya berubah. Mata mereka bertemu. Tak ada pelukan, tak ada sentuhan. Tapi keheningan itu lebih jujur dari ribuan kalimat. Beberapa hari kemudian, Liana menelepon. Suaranya terdengar kering, seperti biasa. Ia tidak bertanya kabar ibunya. Ia hanya bilang akan memperpanjang kontrak kerja 2 tahun lagi. Setelah itu, ia menutup telepon dengan cepat, tanpa pamit, tanpa I love you seperti dulu. Bu Rini menaruh ponsel di atas meja kecil, lalu menatap keluar jendela. Matanya berkaca-kaca. Dia bahkan tidak menanyakan kabar ibu. Ilham yang baru saja datang langsung duduk di sampingnya. Ia menggenggam tangan Bu Rini perlahan. Saya di sini, Bu. Saya dengar semuanya. Tangis itu akhirnya pecah. Bu Rini menangis di hadapan Ilham. Bukan karena marah pada anaknya. Bukan karena kesepian. Tapi karena ada seseorang yang melihat air matanya tanpa menghakimi. Ia tahu ini salah. Tapi ia juga tahu, cinta yang tumbuh dari luka bukan berarti cinta itu palsu. Di akhir malam, sebelum Ilham pulang, ia memandangi Bu Rini agak lama. Seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Bu, katanya ragu. Iya, apa ibu pernah berpikir kalau hidup bisa diulang lagi? Bu Rini menatapnya lama, senyumnya pahit. Kalau bisa, mungkin ibu akan tetap memilih mencintaimu, tapi bukan sebagai ibu mertuamu. Dan malam itu, Ilham tak berkata apa-apa lagi, tapi tatapannya sudah cukup untuk mengukir luka yang indah di hati dua manusia yang sama-sama terlambat mencintai. Malam itu, udara lebih sejuk dari biasanya. Langit mendung menggantung berat di atas atap rumah Bu Rini, sementara suara jangkrik menyatu dengan detak jarum jam yang pelan. Di ruang tamu, Ilham duduk di lantai, bersandar pada sisi kursi roda Bu Rini. Di atas meja, secangkir teh mulai dingin, dibiarkan tak tersentuh. Bu, suara Ilham lirih, hampir seperti bisikan. Boleh saya cerita sesuatu? Bu Rini menoleh perlahan. Ceritakan saja, Ham. Aku suka mendengar kamu bicara. Ilham diam sesaat, seperti sedang mencari keberanian dari ujung malam. Tangannya meremas telapak sendiri, gelisah. Dulu, waktu saya baru menikah dengan Liana, saya pikir semua akan berjalan seperti yang saya bayangkan. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil, kerja dari pagi sampai sore, malamnya saling temani makan, ngobrol di teras, tidur dalam pelukan. Tapi ternyata nggak semudah itu. Bu Rini mendengarkan dengan tenang, walau dalam dadanya sesuatu bergetar. Liana cepat bosan, dia nggak betah tinggal di sini. Katanya, kota ini terlalu sepi, hidup saya terlalu biasa. Dan saya... Ilham menunduk. Saya terlalu membosankan. Ilham. Suara Bu Rini nyaris tak terdengar, hanya napas hangat yang tertahan. Saya tidak pernah ingin jadi orang besar, Bu. Saya hanya ingin hidup sederhana, punya rumah kecil yang nyaman, dan seseorang yang mau tinggal di sana bersama saya. Tapi dia pergi, perlahan, walau tubuhnya masih ada di samping saya. Bu Rini merasa tangannya bergetar. Ia ingin mengusap rambut Ilham, membelai pundaknya, atau sekadar menggenggam jemari lelaki itu. Tapi ia hanya bisa menatap, dalam, lama, dan penuh rasa yang sulit dijelaskan. Dan saya nggak tahu sejak kapan, Ilham melanjutkan, tapi saya mulai merasa tenang setiap kali kesini.
Duduk di dekat ibu, ngobrol, masak bareng, dengerin cerita-cerita lama ibu. Rasanya seperti rumah yang saya cari sejak dulu. Kata-kata itu menusuk pelan, mengiris lembut bagian terdalam dari perasaan Bu Rini. Ia ingin menyangkalnya, ingin berkata bahwa semua itu salah, tapi bibirnya tak sanggup berkata apa-apa. Seketika Ilham berdiri, lalu berlutut di hadapan kursi roda Bu Rini. Wajahnya nyaris sejajar dengan wajah Bu Rini yang menua, tapi masih menyimpan sisa-sisa kelembutan seorang perempuan yang pernah dicintai dengan penuh. Bu, saya tahu ini bisa menghancurkan segalanya. Ilham berkata pelan, tapi saya lebih mencintai ibu daripada siapapun sekarang. Air mata Bu Rini mengalir, tanpa suara, tanpa isak. Ia menggeleng perlahan. Kamu gak boleh berkata begitu. Ilham tersenyum tipis, pahit, tapi tak menyerah. Saya tahu, tapi perasaan ini bukan saya yang minta. Saya gak pernah berniat, tapi saya gak bisa pura-pura lagi. Hening panjang mengisi ruangan. Hanya suara hujan gerimis yang jatuh di atap rumah, seperti alunan halus dari langit yang ikut bersedih. Suara Bu Rini bergetar. Aku ini perempuan lumpuh, tua, janda pula. Kamu masih muda, tampan, punya masa depan. Untuk apa jatuh cinta pada seseorang sepertiku? Ilham memegang tangan Bu Rini. Hangat, kuat, tapi lembut. Karena ibu tidak pernah membuat saya merasa sendirian, jawab Ilham lirih. Karena ibu mendengarkan, memeluk saya dengan kata-kata, dan merawat hati saya yang sudah lama terluka. Dan malam itu, tak ada yang mencoba menghapus air mata yang jatuh. Mereka membiarkannya mengalir, sebagai saksi dari dua jiwa yang saling menemukan di tengah luka. Esok harinya, Ilham datang lebih pagi dari biasanya. Ia membawa sebuket mawar putih. Untuk siapa itu? Tanya Bu Rini saat Ilham masuk. Ilham tersenyum. Untuk seseorang yang selama ini gak pernah saya beri bunga. Padahal tiap hari saya pikirkan. Bu Rini tak bisa menyembunyikan rona merah di wajahnya. Ia menunduk, merasa seperti gadis remaja yang baru menerima bunga pertama kali. Mawar putih, tanyanya pelan. Simbol ketulusan, jawab Ilham. Saya gak bisa menawarkan banyak hal, tapi saya bisa janjikan satu. Saya gak akan tinggalkan ibu. Bu Rini menggenggam tangannya erat. Aku takut, Apa yang ibu takuti? Kita salah. Dunia gak akan pernah menerima hubungan seperti ini. Ilham mendekat. Biarlah dunia menolak kita. Asal ibu gak menolak saya. Minggu-minggu berlalu. Ilham semakin sering menginap di rumah Bu Rini. Kadang ia tidur di kursi panjang dekat kamar Bu Rini. Kadang di lantai dengan kasur tipis. Ia menggantikan perawat pagi, memasak sendiri, bahkan memandikan Bu Rini dengan penuh kehati-hatian. Maaf Bu, katanya suatu pagi saat menyeka tubuh Bu Rini. Saya tahu ibu gak nyaman. Bu Rini hanya mengangguk pelan, tapi dalam hatinya ada rasa yang tak pernah ia rasakan sejak suaminya meninggal. Dicintai, dirawat, dihargai. Setiap sentuhan Ilham bukan sekadar kewajiban. Ada kasih yang tak bisa disembunyikan. Kadang, malam-malam terasa lebih panjang. Mereka berbicara tentang masa lalu, tentang mimpi yang tertunda, dan tentang seandainya waktu bisa diulang. Dan setiap kali Ilham menatap Bu Rini, matanya tak lagi melihat perempuan tua di kursi roda, melainkan perempuan yang mengisi lubang di hatinya yang selama ini kosong. Suatu malam, listrik padam. Rumah menjadi gelap dan sunyi. Hanya cahaya dari lilin kecil di meja yang menerangi ruangan. Ilham duduk di samping Bu Rini. Mereka tak berbicara, hanya saling menatap. Lalu Ilham berkata, kalau hidup ini hanya satu malam, saya ingin malam itu seperti ini. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia mencium tangan Bu Rini. Lama, hangat. Dan Bu Rini dengan mata tertutup dan dada yang penuh, membiarkannya. Ia tak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi malam itu, cinta yang mereka simpan selama ini, akhirnya mendapat tempat untuk berdiam. Meski hanya sebentar.
Pagi itu, matahari menyelinap pelan dari balik tirai jendela kamar Bu Rini. Udara masih basah oleh embun semalam. Namun suasana di rumah kecil itu terasa lebih hangat dari biasanya. Ilham sedang menyapu halaman sambil bersenandung lirih, dan Bu Rini memperhatikannya dari balik jendela. Ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Sejak Ilham menyatakan perasaannya, hari-hari yang tadinya penuh kehampaan berubah menjadi harapan kecil yang tumbuh diam-diam. Namun, seperti semua cerita yang tak biasa, kedamaian itu tak berlangsung lama. Seminggu kemudian, seorang tetangga yang sering mengantarkan sayur ke rumah, Makna, datang lebih pagi dari biasanya. "Bu Rini sehat ya?" sapa Makna, sambil meletakkan bungkusan kangkung dan tahu di meja dapur. "Alhamdulillah, Mak," jawab Bu Rini dengan ramah. Mata Makna melirik ke arah dapur, tempat Ilham tengah membersihkan ikan. Wah, rajin sekali menantunya itu. Lebih rajin dari anak laki-laki sendiri ya. Bu Rini hanya tersenyum, tak menjawab. Makna duduk, mendekat. Suaranya direndahkan. "Bu, saya nggak mau ikut campur, tapi orang kampung sudah mulai ngomong. Ada yang lihat Ilham malam-malam tidur di rumah ibu. Katanya sering juga nginap. Bahkan pernah masak pagi-pagi di sini. Apa betul?" Bu Rini terdiam. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha tetap tenang. "Ilham hanya menjaga saya, Mak, tak lebih." Makna mendesah. "Saya percaya, Ibu. Tapi dunia ini kadang kejam. Kalau berita sudah sampai ke keluarga besar Liana, bisa runyam semuanya." Dan benar saja. 2 hari kemudian, Liana datang. Ia tak memberi kabar. Tiba-tiba muncul di depan pintu dengan wajah yang sulit dibaca. Ilham yang membukakan pintu langsung terpaku. "Liana, kamu?" "Aku cuma mau lihat ibuku," jawab Liana dingin. "Masalah?" Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah masuk ke kamar Bu Rini. Sang ibu langsung terlihat gugup. "Liana, ibu kangen." "Kangen?" Liana tertawa sinis. "Kangen padaku atau pada suamiku yang sekarang ibu ajak tidur di rumah setiap malam?" "Liana," Ilham membentak. Suaranya keras namun gemetar. Bu Rini langsung menangis. Tubuhnya bergetar dan suaranya tercekat. "Kamu salah paham, Nak." "Salah paham? Apa yang bisa dijelaskan dari semua ini? Orang satu RT sudah ngomongin kalian. Ibu jangan pikir karena duduk di kursi roda lalu semua bisa dimaklumi." Ilham menggenggam lengan Liana. "Jangan bicara begitu pada ibu. Dia bukan ibuku lagi kalau seperti ini. Kau tahu betapa memalukan semua ini buatku, Ham." "Ibu gak salah." Ilham bersuara tenang, tapi matanya tajam. "Kalau kau merasa malu, mungkin karena kau yang pergi terlalu jauh dari keluarga, dari aku, dan dari ibumu sendiri. Aku tinggal di sini bukan karena ibu memaksa, tapi karena aku ingin. Aku ingin merawatnya, menjaganya, dan mencintainya." Ucapan itu membuat Liana membeku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Ia berbalik, menahan tangis dan amarah sekaligus. "Kalian sakit." Pintu dibanting keras. Liana pergi dan rumah kembali sunyi, tapi tidak lagi hangat. Udara mendadak dingin, seperti kabut yang merambat masuk dan menggigilkan hati. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Desas-desus makin ramai. Ada yang mencibir secara langsung, ada yang hanya membicarakan di belakang. Ilham mulai jarang ke warung. Bu Rini menolak dikunjungi tetangga. Rumah itu jadi pulau kecil yang terasing dari dunia. Tempat dua hati saling menenangkan di tengah badai penghakiman. Tapi cinta, seperti akar yang dalam, justru tumbuh lebih kuat dalam diam. Suatu malam, Bu Rini menangis dalam pelukan Ilham. "Ham, sudahi saja. Aku gak mau kamu hancur karena aku." Ilham menatap wajah perempuan yang dicintainya itu, yang kini tampak lebih lelah dari biasanya. "Kalau hidupku memang harus hancur, biarlah hancur karena mencintai seseorang yang layak. Orang akan terus menghakimi kita. Biar, selama ibu tidak menghakimi diri sendiri." Bu Rini memejamkan mata. Dalam pikirannya,
Ia berdoa agar waktu bisa berhenti, agar malam itu tak berakhir, agar pelukan Ilham tetap menyelimutinya selamanya. Tapi ia tahu, dunia tak pernah sebaik itu. Satu malam, Ilham pulang lebih lambat dari biasanya. Bu Rini menunggu dalam gelisah. Saat pintu terbuka dan Ilham muncul, wajahnya tampak kelam. "Ada apa, Ham?" Ilham duduk pelan di samping kursi rodanya. "Aku dipecat dari kerjaanku." Bu Rini terhenyak. "Apa karena kita?" Ilham mengangguk pelan. Mungkin juga karena Liana bicara sesuatu pada bosku. Aku tak tahu pasti." Tangis Bu Rini pecah malam itu. Ia merasa seperti kutukan. Seorang ibu mertua lumpuh yang menyita masa depan seorang lelaki muda yang seharusnya punya banyak jalan untuk bahagia. Namun Ilham hanya memeluknya, lama, erat. "Aku gak akan pergi, Bu. Aku tetap di sini. Sekalipun dunia memusuhiku, aku akan tetap memilih ibu." Dan Bu Rini tahu, cinta ini bukan salah. Tapi ia juga tahu, dunia tak akan pernah memaafkan mereka.